Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat 9. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu Saudara silahkan memperhatikan. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bapak Ibu, dalam ayat 5 dikatakan begini, kasihlah Tuhan Allahmu. Gitu. Jadi saya memberi tema, saudara, yaitu mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, mengasihi Tuhan itu tentu banyak cara. Kita bisa memuji Dia, menyembah Dia, melayani Dia, beribadah kepadanya, dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan belajar dari apa yang diajarkan oleh Nabi Musa kepada bangsa Israel untuk mengasihi Tuhan. Berdasarkan Ulangan pasal 6 ayat 4-9, paling tidak ada 5 cara mengasihi Tuhan. Kita akan perhatikan satu persatu. Yang pertama, ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau kita ingin mengasihi Tuhan, yang pertama, kita itu harus mengikuti kehendak Tuhan. Nah, untuk dapat mengikuti kehendak Tuhan, di sini ada 2 hal. Yang pertama, dengarlah, gitu. Dengarlah, gitu. Kita suruh mendengar. Bapak Ibu harus tahu, ini yang bicara Nabi Musa. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu, Nabi itu seorang hamba Tuhan, gitu. Maka kalau kita ingin mengikuti kehendak Tuhan, kita dengar suara hamba Tuhan itu. Kenapa? Karena ketika hamba Tuhan itu didengar, yang diajarkan itu Allah, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa. Gitu. Jadi hamba Tuhan itu mengajak orang untuk mengenal Tuhan. Nah, ternyata Bapak Ibu, Alkitab bicara baik dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama, ini dimulai dengan perjanjian lama tentunya, Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu Esa. Gitu. Kita harus tahu itu. Esa itu artinya memang satu. Tuhan itu satu. Makanya kalau kita ingin mengasihi Tuhan, kita harus tahu kehendak Tuhan. Nah, Tuhan menghendaki kita dengarkan apa yang dikatakan hamba Tuhan, dan hamba Tuhan itu mengajak jemaat untuk percaya kepada Allah yang Esa. Nah, percaya itu Bapak Ibu, itu artinya mengenal Tuhan. Ternyata Tuhan itu Esa. Nah, percaya dan mengenal itu artinya mengikut Tuhan, gitu. Makanya dalam perjanjian baru sangat jelas, sebelum Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang lain, Dia itu memanggil orang, ikutlah aku. Baru diberi tugas, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi ikut Yesus dulu. Ikut Yesus dulu. Ini yang pertama.
Jadi Bapak Ibu kalau ingin tahu apa kehendak Tuhan gitu. Ya Tuhan menghendaki banyak hal. Kita mengasihi Dia. Untuk mengasihi Dia, dengar ajaran yang disampaikan hamba Tuhan. Lalu hamba Tuhan itu mengajarkan tentang Allah yang Esa itu. Tidak boleh mendua. Jadi Bapak Ibu, baik juga kalau jemaat itu banyak ya. Tetapi dalam pelayanan Bapak Ibu, pelayanan itu walaupun ada orang berpolitik ya, ada orang berpolitik dalam pelayanan, tapi pelayanan yang tulus itu bukan berpolitik ya. Pelayanan yang tulus bukan politik, tulus saja gitu. Nah pelayanan Bapak Ibu juga ada. Kenapa orang rindu jemaatnya banyak? Itu akhirnya ada faktor ekonomi gitu. Kalau jemaatnya banyak, persembahannya banyak. Tetapi dalam pelayanan yang tulus Bapak Ibu, itu politik dan ekonomi itu tidak masuk hitungan itu. Tulus saja gitu. Banyak puji Tuhan, sedikit puji Tuhan. Jadi tidak tergantung dari kuantitas ya. Tapi kualitas itu penting sekali. Nah kualitas itu apakah jemaat itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah untuk mengasihi Tuhan itu dengar hamba Tuhan ya. Tapi hamba Tuhan yang mengajak jemaat bukan untuk mancing-mancing memberi persembahan persepuluhan ya. Hamba Tuhan yang mengajak jemaat untuk benar-benar ikut Tuhan. Jemaat mengenal Tuhan. Nah ini yang pertama yang sangat penting bagi kita. Lalu yang kedua Bapak Ibu, di sini sangat jelas dan simple banget dalam ayat 5 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi setelah kita mendengar hamba Tuhan mengajak kita mengenal Tuhan Allah yang Esa itu, maka cara mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati. Ini masalah hati Bapak Ibu. Jadi dengan segenap hati itu artinya tidak setengah hati, tetapi sepenuh hati, sungguh-sungguh, benar-benar, serius gitu. Jadi ikut Tuhan itu serius, bukan asal-asalan gitu. Karena kita mengasihi Tuhan. Saya sering memacu diri sendiri dengan bertanya, why not the best gitu. Mengapa tidak yang terbaik gitu. Kan? Makanya salah satu cara yang saya lakukan untuk mengasihi Tuhan yang terbaik, saya tidak senang ke gereja itu terlambat. Saya berusaha tidak terlambat. Itu salah satunya. Dan tentu saya menyadari tidak sempurna, tapi saya ingin menjadi teladan yang baik. Misalnya mengasihi istri, tidak berantem, mengasihi anak-anak, berkorban, rela berkorban, tidak memperkaya diri. Itu komitmen saya. Karena saya sering nguburkan orang mati Bapak Ibu. Orang itu kalau meninggal dibawain apa-apa ya nggak ada gunanya. Saya sering perhatikan orang Kristen itu kalau meninggal orang dibawain Alkitab itu, apa bisa baca Alkitab di kuburan gitu. Seharusnya baca Alkitab waktu masih hidup. Ngapain Alkitab dikubur itu. Tapi karena kalau orang ditinggal mati itu ada suasana emosional ya, saya tidak akan melarang ya. Saya jambatin aja kenapa Alkitab dikubur ya gitu. Karena orang mati nggak bisa baca Alkitab ya. Nah ini Bapak Ibu ya. Dengan segenap hati. Jadi kita minta hati kita dijamah Tuhan supaya kita mengasihi Tuhan itu tidak setengah-setengah gitu. Kita ikut Tuhan itu tidak setengah-setengah gitu. Kita ikut Tuhan itu serius beneran ya. Serius beneran. Nah kalau hati kita sudah dijamah Tuhan, kita memiliki hati Tuhan.
Bapak Ibu, kalau orang memiliki hati Tuhan, Tuhan itu mencari orang berdosa. Ya. Jadi kalau orang berdosa itu orang yang salah di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak punya hati Tuhan, orang salah kita sebel, marah, jengkel gitu. Tapi kalau kita punya hati Tuhan, kita kasihan. Ya. Kita mendoakan, kita berusaha supaya orang itu hidupnya benar. Inilah hati yang dijamah oleh Tuhan. Ya. Memiliki hati Tuhan. Itu yang kedua. Ya. Jadi dengan segenap hati itu, dengan sepenuhnya, dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar. Tidak setengah-setengah, tidak terpengaruh oleh apapun. Ya. Apapun yang terjadi, saya tetap maju. Gitu. Nah ini yang kedua, ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jadi kita minta hati kita dijamah oleh Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara, setelah bicara hati, di situ kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Kasihlah Tuhan dengan segenap jiwa. Nah, jiwa itu menyangkut pikiran, menyangkut akal budi, menyangkut kemampuan, kecerdasan, kepandaian, pengetahuan, ilmu, keahlian, perasaan. Jadi kalau kita punya keahlian, perasaan dan yang lain-lain, itu untuk mengasihi Tuhan. Gitu. Saya kadang-kadang berpikir begini, Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu itu dokter ahli gitu. Terus saya pendeta. Terus saya bilang sama Bapak Ibu yang dokter ahli, saya bilang gini, kalau ngobatin orang jangan gitu, nggak bener itu. Seharusnya ngobatin orang itu didoain aja, nggak usah disuntik-suntik, nggak usah dikasih obat gitu. Nah kira-kira Bapak Ibu sebagai dokter ahli gimana? Menganggap saya ini ekstrim atau imannya luar biasa gitu, atau nggak ngerti medis? Ya. Saya yakin Bapak Ibu bilang nggak ngerti medis. Ya kan? Bidangnya lain, dokter dengan pendeta itu. Pendeta doain, dokter juga bisa doain. Tapi dokter nggak hanya diajar doa, diajar nyuntik, diajar mengobati orang. Makanya tentu kebalikannya begini Bapak Ibu. Kan saya sekolah pendeta dari S1 sampai S3 loh. Makanya kalau ada orang ngomong, saya bilang ngerti nggak saya orang ini gitu. Karena manajemen gereja itu walaupun ada sama dengan manajemen umum, tapi beda. Karena manajemen gereja itu no money oriented, no money power, ya. But Holy Spirit power. Yang itu tidak gampang, ya. Tidak gampang. Bapak Ibu kalau lihat YouTube ya, ada orang ngaku Tuhan, ada orang ngaku jadi Tuhan, pengikutnya banyak juga Bapak Ibu. Orang ngaku jadi Tuhan itu loh, zaman modern gini Bapak Ibu, pengikutnya banyak juga gitu loh. Aneh kan? Makanya ya kita senang kalau secara kuantitas itu banyak ya. Tetapi akhirnya kesetiaan itu harus teruji ya. Kesetiaan itu harus teruji. Saya kemarin ditunjukin sama Yuda satu gereja gitu ya. Dulu gede banget Bapak Ibu. Sekarang kecil banget gitu. Kecil banget gitu. Padahal pendetanya dulu kalau khotbah gini, kalau saudara S2 jemaatnya hanya sedikit, jangan jadi pendeta, Anda nggak dipakai Tuhan itu. Gitu. Bapak Ibu di Amerika itu pernah zaman dulu, sekarang udah agak liberal mereka. Ya.
Zaman dulu itu ada gereja besar, jemaatnya banyak sekali. Ternyata pendetanya itu homo, Bapak Ibu. Akhirnya dipecat dia. Nah setelah dipecat, jemaatnya ini pada kabur gitu. Karena apa? Ada seperti terbelah jiwanya. Satu sisi pendeta itu khotbahnya bagus, dia seneng, tapi sisi lain kok pendeta nggak bener gini gitu loh. Maka ketika di pendeta itu dipecat, yang khotbah bagus nggak ada, tapi seandainya dia bertahan, dia homo, maka jemaat habis. Ya, yang dimaksud habis itu nggak habis sama sekali ya. Namanya jemaat ribuan, tinggal misalnya 50 itu dianggap habis ya. Nah, saudara, tapi setelah pendeta ini pecat, nggak ada penggantinya, saudara. Nggak ada penggantinya. Akhirnya ada pendeta lain, dia bilang, oh saya akan mulailah di gereja itu gitu, di gereja itu. Tapi nggak ada jemaat yang mau datang, saudara. Nggak ada yang mau datang. Jadi pendeta itu sendirian, saudara. Nah, menurut kisahnya, pendeta itu bilang, oh saya melayani disuruh Tuhan gitu. Jadi walaupun nggak ada jemaat, saya khotbah aja gitu. Jadi tiap minggu dia rajin ke gereja, dia khotbah sendiri, dia keras-keras khotbahnya, teriak-teriak dia, dan dia menantang orang bertobat, tapi nggak ada orangnya, saudara. Tapi nggak tahu gimana cara Tuhan, Bapak Ibu. Suatu saat ketika pendeta ini berkhotbah kan nggak ada orang, saudara. Tiba-tiba ada orang lewat, dia lihat oh gereja ini sepi hari Minggu, kok nggak ada orang gitu. Terus dia mulai ngintip di situ, oh ada pendeta khotbah gitu. Dia mau masuk gak enak, saudara, karena nggak ada temennya gitu. Maka dia dari luar dia dengerin pendeta itu khotbah. Nggak taunya setelah pendeta itu khotbah dia bilang, saudara yang mau didoakan maju ke depan, saudara akan dipakai Tuhan untuk memberkati gereja ini. Orang itu kayak ditarik, saudara. Akhirnya dia maju, pendetanya kaget ada orang gitu, didoain beneran, saudara. Akhirnya setelah itu ngomong-ngomong, dia bilang saya tadi lihat gereja terbuka kok nggak ada orang pada hari Minggu. Terus dia cerita-cerita, terus akhirnya didoakan, oke kalau gitu saya ajak keluarga saya, saudara. Akhirnya minggu berikutnya keluarganya ajak lain, bisa penuh lagi, Bapak Ibu. Jadi hamba Tuhan itu harus setia, saudara. Kalau disuruh Tuhan, Bapak Ibu ingat Filipus itu seorang hamba Tuhan yang sangat hebat, saudara. Dalam Kisah Rasul pasal 8 diceritakan ketika Filipus khotbah itu kira-kira 3.000 orang yang mendengar. Nah, Bapak Ibu ingat ya, kalau zaman sekarang KKR ya, kebaktian kebangunan rohani. Nah, zaman dulu cara ngitungnya itu perempuan dan anak-anak nggak dihitung. Yang dihitung itu hanya pria. Padahal biasanya kalau ada ibadah-ibadah wanita paling banyak. Mungkin lebih dari 6.000 orang. Tapi ketika Roh Kudus ngomong, kamu pergi ke jalan lurus. Di sana ada sida-sida dari Ethiopia gitu. Dia tinggalkan tuh, yang ribuan orang, dia hanya cari satu orang. Itu ketaatan terhadap pimpinan Roh Kudus, Bapak Ibu. Nah, akhirnya sida-sida dari Ethiopia ini dan naik kereta ya. Dia baca kitab Nabi Yesaya, tapi dia tidak ngerti. Maka Filipus menjelaskan, itulah Yesus juru selamat. Kalau kamu percaya baptis gitu. Terus ternyata ada air, dia minta dibaptis, Bapak Ibu. Nah ini oleh orang karismatik dikatakan dibaptis selam karena masuk dalam air, Bapak Ibu. Tapi kalau dibaptis selam lah, Filipus nggak ikut nyelam padahal dia ikut masuk air. Itu juga nggak fair, Bapak Ibu. Makanya kalau baptis selam ya selam aja lah, nggak usah nyalain orang lain ya. Karena kata keluar itu, kalau keluar dua-duanya keluar, apakah berarti yang baptis ikut nyelam? Kan enggak juga gitu loh. Makanya kalau selam ya selam, nggak usah mendebat orang lain, Bapak Ibu. Karena kalau kita belajar lebih dalam, itu banyak bukti yang menunjukkan bahwa cara baptisan itu tidak menjadi yang utama. Yang utama itu mengapa orang dibaptis gitu. Saya yakin orang dibaptis selam sampai mati kalau nggak bertobat nggak masuk surga. Karena yang menyelamatkan kita itu Tuhan Yesus, bukan baptisan.
Walaupun baptisan sebagai salah satu ketaatan terhadap perintah Tuhan. Nah, kalau gereja kita selam, kalau gereja orang lain, yang lain bukan hak kita menghakimi itu ya. Itu biarlah gereja lain sesuai dengan aturan masing-masing. Jadi orang yang punya ilmu, punya pengetahuan ya, itu dipakai untuk mengasihi Tuhan. Itu yang disebut mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Jadi ilmunya bukan untuk mengusik-ngusik orang lain, nyala-nyalain orang lain, dia merasa lebih pintar dari orang lain, tidak. Ilmunya, pengetahuannya, pikirannya, perasaannya, semua untuk mengasihi Tuhan. Itu mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, itu maksudnya seperti itu. Makanya kalau Bapak Ibu bisa nyanyi ya, kita nyanyi untuk Tuhan. Bisa main musik untuk Tuhan gitu. Bisa masak pun masak untuk Tuhan ya. Makanya Bapak Ibu, indah sekali kalau kita ngerti melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Nah, kemudian yang keempat Bapak Ibu, ngasih ayat 5, kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Nah, kekuatan ini tentu tenaga, upaya, daya, fasilitas, kepemilikan dan yang lain-lain untuk melayani Tuhan. Sebenarnya Bapak Ibu, saya itu sebenarnya udah kepingin punya mobil itu sedan gitu. Tapi ibu selalu bilang gini, kita udah mikirin diri sendiri. Kalau sedan kan paling banyak 5 orang, paling ideal 4. Padahal kita sering ngangkut banyak orang gitu. Akhirnya nggak beli sedan Bapak Ibu, belinya mobil yang bisa untuk rame-rame gitu. Ya, karena memang segala daya, segala kekuatan, segala upaya itu untuk mengasihi Tuhan. Berarti termasuk fasilitas gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya perasaan, wah saya senang kalau mobil saya untuk pelayanan, rumah saya untuk ibadah dan yang lain-lain, itu berarti Bapak Ibu sudah ada kasih terhadap Tuhan ya. Tapi kalau Bapak Ibu bilang, wah orang numpang mobil ngerepotin, susah ini gitu. Si Cece itu si Cece pernah numpang mobil orangnya bilang gini, jangan makan ya di mobil saya, jangan makan gitu. Jangan makan apa-apa gitu. Enggak taunya perjalanan jauh yang punya mobil lapar sudah. Akhirnya dia yang keluarin makanan, makan sudah. Enggak konsisten itu namanya. Tidak konsisten. Itu kayak Noel yang dukung Pak Ganjar itu dia. Ya kan? Ganjar mania GP ya kan? Ganjar Pranowo mania. Pokoknya hanya Ganjar gitu. Tahu-tahu jangan Ganjar. Itu tidak konsisten Bapak Ibu. Tidak konsisten gitu. Nah, Tuhan mau saudara dengan kekuatan. Makanya kalau saya lihat ada orang nyanyi saudara, dengan angkat tangan, dengan lonjak-lonjak, saya happy aja lihat itu saudara. Walaupun saya tipenya bukan yang gitu-gitu saudara. Saya kalau suruh lonjak-lonjak ya bukan tipe saya. Tapi saya senang lihat lonjak-lonjak menyanyi untuk Tuhan. Saya itu pernah belajar di Amerika Bapak Ibu. Di sana setiap minggu saya ke gerejanya pindah-pindah. Karena saya belajar memang. Saya bukan jemaat setempat. Nah, salah satu gereja itu Bapak Ibu disebut dengan black worship. Black worship itu ibadahnya orang kulit hitam ya. Itu Bapak Ibu, singernya, WL-nya, pemain musiknya, pendetanya, itu semua keringet basah loh. Karena apa? Nyanyinya itu wah gerak lari sana sini. Pendetanya juga nggak di mimbar gini, luari gini, kuat banyak gitu, sampai keringet. Saya seneng aja karena saya ngerti ayat ini, saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan memang setelah ibadah saya deketin pendeta itu, kok ibadahnya seru banget Pastor, saya bilang iya.
Kami dulu dianggap budak orang hitam. Apalagi sebelum kenal Tuhan kami peminum, tukang berkelahi. Setelah kenal Tuhan merdeka. Kita ingin memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Itu caranya seperti itu Bapak Ibu. Saya lihatnya sih seru aja gitu, tapi memang hebat ya. Memang firman Tuhan katakan kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Nah, kekuatan ini bukan hanya kekuatan fisik. Kalau kita punya kekuatan ekonomi, ya untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dan seterusnya, Bapak Ibu. Lalu yang terakhir, kalau kita perhatikan ayat 6 dan 9, Bapak Ibu, mengasihi Tuhan itu dengan memperhatikan perintahnya. Dimulai ayat 6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Nah, mengasihi Tuhan dengan memperhatikan perintah Tuhan, Bapak Ibu, di sini intinya ada dua. Yang pertama, mengajar anak-anak. Nah, mengajar anak-anak itu disebutkan berulang-ulang. Tuhan itu tahu Bapak Ibu, mengajar anak itu enggak gampang gitu. Makanya perlu diulang-ulang, terus menerus. Artinya tidak boleh bosan. Terus mengajar anak itu di setiap waktu, kesempatan, dan tempat, di mana saja memberikan ajaran kepada anak-anak. Karena Tuhan ingin jangan sampai orang tuanya cinta Tuhan, anaknya enggak cinta Tuhan ya. Tuhan mau anak-anak juga cinta Tuhan gitu. Makanya ketika kita mengasihi Tuhan dengan memperhatikan perintahnya, nomor satu itu Tuhan perhatikan anak-anak. Kan kamu sudah mengasihi Tuhan, bagaimana anak-anakmu? Apakah dia benar-benar mengasihi Tuhan atau hanya takut kalau enggak ke gereja kamu marah gitu? Bukan itu gitu. Saya ingin anak-anakmu mengasihi Tuhan gitu. Makanya setiap kesempatan, setiap waktu, setiap tempat kamu cerita tentang Tuhan. Kamu cerita tentang Tuhan. Nah, itu memperhatikan perintah Tuhan. Tetapi yang kedua, Saudara, di sini disebutkan dalam ayat 8, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Nah, orang Yahudi itu secara letterlek, itu kalau berdoa tangannya diikat, tangannya diikat, itu secara letterlek memang diikat beneran pakai tali gitu ya. Haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Bapak Ibu, pintu rumah orang Yahudi itu ada namanya mesusa. Mesusa itu benda gini ya. Kita pikir kayak jimat gitu ya. Kalau yang ada 7 tempat lilin itu namanya menorah ya, menorah. Kalau itu mesusa ya, mesusa. Itu ada tulisannya sin ya. Sin huruf Ibrani itu singkatan dari Sadai. Sadai itu Allah itu maha kuasa. Supaya orang setiap lewat pintu dia tahu ada Allah yang maha kuasa. Nah, dalam bahasa Yunani itu disebutkan sebagai pantokrator. Jadi maha kuasa itu artinya kuasanya tidak ada yang menandingi. Jadi Tuhan mau kita selalu ingat ada Tuhan. Tuhan mau anak-anak kita ingat ada Tuhan. Dan Tuhan itu yang maha kuasa. Kuasanya melebihi dari segala sesuatu. Terus di sini dikatakan juga pada pintu gerbangmu. Jadi intinya Bapak Ibu, orang yang mengasihi Tuhan itu hidupnya dipenuhi oleh firman. Nah, kalau kita dipenuhi firman, yang lain kejengkelan, sebel-sebel, nggak enak-enak, itu ngambek-ngambek itu udah nggak ada tempat. Nggak ada tempat. Karena kita sudah dipenuhi firman. Dipenuhi firman. Jadi kita punya kasih Allah, Allah yang mengasihi orang berdosa. Kalau kita nggak punya kasih Allah, orang berdosa kurang ngajar ini, dihukum saja, ini dipukul aja, celaka biar kapok gitu. Itu kalau nggak punya kasih Allah. Kalau kita punya kasih Allah, kita mendoakan supaya suatu saat dijamah oleh Tuhan. Dijamah oleh Tuhan. Saya terus terang Bapak Ibu, kalau ada orang-orang
jadi mualaf ya, dulu Kristen terus kemudian dia pindah agama terus jelek-jelekin orang Kristen. Saya tidak mau terpancing marah, cuma saya dalam hati saya berdoa, kasihan saudara-saudara kita Muslim. Kenapa? Karena para mualaf ini ngomong nggak benar tentang kekristenan. Dia nipu orang Muslim, kasihan orang Muslim nggak ngerti ditipu tentang kekristenan. Seakan-akan dia itu jadi Muslim yang baik, padahal dia itu bicara yang nggak benar tentang kekristenan. Saya sebut namanya misalnya Erene Handono ya. Dia bilang Yesus itu diangkat jadi Tuhan tahun sekian-sekian di Nikea, kata dia. Itu dibohongin saudara kita Muslim. Karena apa? Karena sebelum ada konsili Nikea itu Bapak Ibu, di Alkitab itu sudah abad pertama Yesus sudah disebut Tuhan gitu. Bahkan Bapak Ibu ingat ketika orang Antioquia pertama kali itu jadi Kristen itu beritanya apa? Orang Kirene, orang Siprus memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan gitu. Jadi adalah kebohongan kalau mengatakan Yesus diangkat jadi Tuhan tahun berapa gitu. Itu enggak benar, saudara. Tidak benar gitu. Karena sejak awal memang Yesus Tuhan. Bapak Ibu ingat ketika Yesus bangkit, kan waktu itu Thomas tidak ada di kumpulan murid-murid itu. Terus murid-muridnya cerita kan bahwa Yesus sudah bangkit, Tuhan sudah bangkit gitu. Thomas bilang, oh kalau aku belum mencucukkan jariku ke lambungnya aku tidak percaya gitu. Tiba-tiba suatu saat mereka berkumpul, Thomas ada, Yesus hadir. Terus Yesus kan tahu, oke Thomas, cucukkan jarimu gitu. Akhirnya Thomas tersungkur dan Thomas mengatakan, ya Tuhan, ya Allahku. Nah Bapak Ibu, orang Yahudi itu tidak mungkin menyebut manusia itu Tuhan atau Allah, kecuali memang dia Allah beneran gitu. Nah disitulah Thomas baru tahu bahwa Yesus yang selama ini dianggap hanya nabi, hanya rasul, hanya Mesias, ternyata dia Allah yang mengalahkan maut gitu. Nah sejak itulah Injil diberitakan kemana-mana, luar biasa. Saya rindu Bapak Ibu kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Saya yakin saya mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Walaupun secara manusia saya bilang, kenapa ya orang ke gereja aja terlambat gitu. Padahal kalau cari duit nggak pernah terlambat ya. Coba Bapak Ibu, jam 5 pagi ada janjian kita dapat duit gitu. Oh jam 3 udah bangun tuh dia, ya kan. Tapi ketika ke gereja jam 8 gitu, jam 8 baru berangkat. Saudara. Jadi kita doakan Bapak Ibu, supaya kita benar-benar mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Saudara.